Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pembagian laba atau rugi dengan mempertimbangkan gaji dan modal rata-rata. Sebetulnya, pembagian laba rugi dengan mempertimbangkan gaji dan modal rata-rata itu hampir sama dengan yang kemarin sudah kita bahas di kelas, yaitu pembagian laba rugi dengan mempertimbangkan gaji dan modal awal. Nah, ini bedanya hanya di modal rata-rata saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Persekutuan Amanah bergerak di bidang penjualan kosmetik, didirikan tanggal 1 Januari 2023 oleh Alvina, Ani, dan Aulia, dengan modal awal masing-masing sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Juli 2023, Alvina menambah modalnya sebesar 5 juta, Ani mengurangi modalnya sebesar 3 juta, dan Aulia menambah modalnya sebesar 2 juta. Kemudian Alvina ditunjuk sebagai manajer dengan gaji 3 juta per tahun. Kemudian setiap sekutu mendapatkan bunga sebesar 5% dari modal rata-rata per bulan. Setelah menjalankan usahanya, Persekutuan Amanah pada akhir tahun 2023 mendapatkan laba sebesar 24 juta rupiah. Nah, kita diminta untuk menghitung penerimaan masing-masing sekutu jika laba atau rugi dibagi berdasarkan modal rata-rata per bulan. Oke, jadi yang diketahui adalah modal awal tadi pada tanggal 1 Januari 23, Alvina modalnya adalah 10 juta. Begitu juga dengan Ani, modalnya juga 10 juta. Kemudian Aulia juga sama, 10 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2023, Alvina menambahkan modalnya sebesar 5 juta. Kemudian Ani mengurangi modalnya sebesar 3 juta, sementara Aulia menambahkan modalnya sebesar 2 juta. Nah, dari sini langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari modal rata-rata per bulan untuk Alvina, Ani, dan Aulia. Ya. Caranya adalah sama saat kita kemarin mengerjakan atau mempelajari tentang pembagian laba rugi berdasarkan modal rata-rata per bulan. Jadi, modal rata-rata per bulan untuk Alvina adalah 10 juta dikali 6. Kenapa? Karena modal Alvina tadi adalah 10 juta selama 6 bulan. Ya, dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Nah, kan baru ditambahkan kan di tanggal 1 Juli. Ya, jadi 10 juta dikali 6 ditambah modal awal dengan tambahannya 5 juta. Sehingga ini totalnya adalah 15 juta. Ya, dikali berapa? Dikali 6 juga. Karena dari 1 Juli sampai 31 Desember 2023. Jadi 15 juta ini dari ini ya, 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 15 juta. Oke, kemudian dibagi dengan 12. 12 ini adalah banyaknya bulan dalam satu tahun. Nah, ini berarti jadinya adalah 60 juta ditambah 90 juta dibagi 12. Ya. Nah, ini sama dengan 150 juta dibagi 12, yaitu 12 juta 500 ribu. Ini adalah modal rata-rata si Alvina. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari modal rata-rata untuk Ani. Untuk Ani, modal rata-ratanya adalah sama ya, 10 juta dikali 6, 6 bulan pertama, ditambah dengan tadi modalnya dikurangi
3 juta. Jadi tinggal 7 juta saja ya. 7 juta dikali 6 juga. Dibagi 12. Jadi ini adalah 60 juta ditambah 42 juta dibagi 12, maka ini adalah 102 juta dibagi 12, hasilnya adalah 8.500.000. Begitu juga yang terakhir untuk Aulia, modalnya adalah 10 juta dikali 6 ditambah, tadi modalnya Aulia ditambah dengan 2 juta di tanggal 1 Juli, berarti ini jadi 12 juta dikali 6 juga, ya. Kemudian kita bagi 12. Hasilnya adalah 60 juta ditambah 72 juta dibagi 12. Nah, ini sama dengan 132 juta dibagi 12, yaitu 11 juta rupiah. Nah, jadi kita punya perbandingan modal antara Alvina dengan Ani dan Aulia itu adalah tadi ya 12.500.000 dibanding 8.500.000 dibanding 11 juta, itu sama dengan 25 dibanding 17 dibanding 22. Nah, ini total perbandingannya adalah 25 ditambah 17 ditambah 22, yaitu 64. Kemudian total modal rata-rata adalah tadi ya 12,5 ditambah 8,5 juta ditambah 11 juta, sorry ini 11 juta ya, itu adalah 32 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke formula yang sudah kita berikan di kelas, masih sama, yaitu laba kotor adalah gaji Alvina ya, karena tadi gaji Alvina digaji 3 juta per tahun, ditambah pendapatan atau jumlah pendapatan bunganya, ditambah sisa laba yang dibagi. Nah, laba kotornya tadi adalah 24 juta. Ini sama dengan gaji Alvina tadi adalah 3 juta per tahun ya ini. Ditambah bunganya tadi kan 5%. Nah, dikali dengan 32 juta. Total modal rata-rata tadi yang sudah kita cari. Ditambah dengan sisa laba. Nah, maka 24 juta sama dengan 3 juta ditambah 5% kali 32 juta adalah 1.600.000 tambah sisa laba. Nah, maka sisa laba adalah 24 juta dikurangi 3 juta ditambah 1.600.000. Jadi dikurangi 4.600.000. Sehingga sisa labanya adalah 19.400.000. Nah, sekarang sisa laba inilah yang akan dibagi untuk Alvina, Ani, dan juga Aulia. Jadi sekarang kita tinggal mencari penerimaan Alvina, penerimaan Ani, dan juga penerimaan Aulia.
Oke, yang pertama penerimaan Alvina. Karena tadi dia digaji, maka kita tambahkan di sini gaji Alvina ya. Kemudian ditambah dengan bunga yang diperoleh oleh Alvina dan juga laba yang diperoleh Alvina. Gaji Alvina tadi adalah 3 juta, ditambah bunga yang diperoleh Alvina adalah 5% dari modal rata-ratanya si Alvina, yaitu 12.500.000. Ditambah laba Alvina. Nah, laba ini dihitung dari rasio antara modal rata-rata Alvina dengan total modal ya. Jadi ini adalah 25 tadi Alvina dibagi 64 dikali sisa laba 19.400.000. Nah, ini tinggal kita hitung 3 juta ditambah 5% dari 12.500.000 adalah 625.000 ditambah 25/64 kali 19.400.000 adalah 7.578.125. Nah, ini totalnya adalah 11.203.125. Jadi ini penerimaan si Alvina. Berikutnya penerimaan Ani. Karena Ani tidak digaji, berarti ini tinggal bunga yang diperoleh Ani ditambah dengan laba yang diperoleh Ani. Nah, bunga yang diperoleh Ani adalah 5% dari modal rata-rata Ani, yaitu 8.500.000 ditambah laba Ani. Tadi perbandingannya adalah 17 ya. Punyanya Ani 17 dibagi totalnya adalah 64 dikali masih sama sisa labanya 19.400.000 rupiah. Nah, ini adalah 425.000 ditambah 5.153.125 sama dengan 5.578.125. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari penerimaan Aulia, yaitu bunga yang diperoleh oleh Aulia ditambah dengan laba yang diperoleh Aulia, yaitu 5% dikali modal rata-rata Aulia adalah 11 juta tadi, ditambah laba Aulia, perbandingannya yaitu 22/64 dikali 19.400 atau dikali dengan sisa laba. Nah, ini adalah 550.000 ditambah dengan 6.668.750. Jadi ini sama dengan 7.218.750. Nah, sekarang sudah ketemu ya penerimaan Alvina, Ani, dan juga Aulia. Nah, kalau mau kita cross-check lagi, ketika kita total penerimaan Ani, Aulia, dan Alvina, itu totalnya adalah, silakan dihitung, nanti totalnya adalah 24 juta rupiah. Ini sama dengan laba kotor yang tadi. Nah, jadi ini sudah betul ya. Oke, nah sekarang silakan coba Anda cari atau Anda hitung penerimaan laba rugi dalam cerita ini jika dibagi sama rata, itu yang pertama ya, dibagi sama rata. Kemudian yang kedua, kalau dibagi berdasarkan rasio 3:1:2. Nah, itu bagaimana? Silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Baik, sekian video perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.